Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-A'raf ayat 181. Sebelumnya Allah bercerita tentang Bani Israel. Mereka dulunya Islam, mereka diberi nabi-nabi oleh Allah, mereka diberi kitab oleh Allah, dengannya mereka memiliki ilmu yang banyak yang bisa membawa mereka dalam ketakwaan, dalam hidayah, akan tetapi karena hawa nafsu mereka menjadi menyimpang. Nah, setelah itu Allah menceritakan kaum Nabi Muhammad SAW yang merupakan umat Islam di akhir zaman, yang Allah sifati sebagai kaum yang teguh, mereka punya ilmu dan juga mereka juga memiliki keberanian untuk mengkoreksi apa-apa yang salah yang terjadi di muka bumi. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran. Jadi referensi yang digunakan referensi yang mutlak yang datang daripada Allah, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, dan bukan hanya berdasarkan perasaan manusia, dan juga bukan berdasarkan hawa nafsu manusia. Wabihi ya'dilun, dan dengannya mereka berbuat keadilan, adil dalam menyikapi suatu masalah, karena mereka memiliki referensi yang kuat, adil dalam berbuat, dan yang terpenting adalah mereka senantiasa mengingatkan ketika terjadi kesalahan. Jadi nggak cuma diam saja ketika kesalahan terjadi. Wa umli lahum. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tahu ada ayat-ayat petunjuk yang Allah turunkan, tetapi mereka membuat bodoh. Sanastadrijuhum, maka kami menarik mereka secara pelan-pelan. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi untuk orang-orang yang mendustakan, yang ambil sikap tidak peduli, tetap dengan hawa nafsu mereka, mereka tidak serta-merta langsung mendapatkan azab. Akan tetapi berangsur-angsur, kadang dalam kehidupan mereka atau mereka seolah-olah mendapatkan kesuksesan, mereka bisa semakin berfoya-foya, bersenang-senang di dunia, akan tetapi arahnya jelas menuju kebinasaan. Pada akhirnya mereka mendapat hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Wa umli lahum, dan aku beri tangguh kepada mereka. Hukuman tidak datang secara instan. Inna kaidi mati, sesungguhnya rencanaku amat solid, amat teguh. Jadi arah buat mereka yang mendustakan sudah jelas. Mereka menuju neraka, mereka menuju azab dan hukuman dari Allah.
Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah. Tidakkah mereka berpikir teman itu tidaklah gila? Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dari kecil, waktu yang cukup lama, sampai usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah. Orang-orang Quraisy memandangnya sebagai pemuda yang memiliki harapan yang tinggi, pemuda yang amanah, jujur, pandai, tidak ada sedikit pun penyakit mental yang menimpanya. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan risalah, reputasi yang begitu tinggi itu dijatuhkan, dicap kepada dia, kepada Rasulullah SAW, penyakit gila. In huwa illa nadhirum mubin. Tidaklah ia kecuali seorang pemberi peringatan yang benar, yang nyata. Jadi, hanya karena Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, itu bertentangan dengan nilai-nilai yang orang-orang kafir Quraisy itu anut. Nabi Muhammad dicap gila. Maka di sini Allah membela nabinya. Nabi tidak gila, kalian sendiri menjadi saksi bahwa pemuda ini sehat, memiliki sifat-sifat yang baik, dan kalian pun tahu itu. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi. Tidakkah mereka perhatikan dalam kerajaan langit dan bumi? Wa ma khalaqallahu min syai'in. Dan apa yang telah Allah ciptakan dari segala sesuatu. Wa an asa ay yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Boleh jadi bahwa ajal kalian itu sudah dekat. Jadi, apakah kalian tidak bisa melihat di balik semua yang Allah ciptakan di langit dan bumi, pada pohonnya, pada awannya, pada bintangnya yang luar biasa itu, ada yang menciptakan. Yang Allah ciptakan makhluk-makhluk itu untuk melayani manusia. Semua berjalan harmoni. Tidak ada matahari berbenturan dengan bulan. Semuanya berjalan dengan sinergi. Dan kemudian juga kalian melihat bahwa orang datang dan pergi. Semua orang yang hidup ratusan tahun yang lalu sudah mati. Apakah kalian tidak melihat bahwa ajal kalian akan datang? Kalau kalian terus-menerus dalam kesesatan, terlebih peringatan itu sudah datang kepada kalian dan tidak masih bisa menggoyangkan kalian, tidak bisa membuat kalian berpikir bahwa ada di balik sesuatu itu yang harus kalian imani, yaitu tentang adanya Zat yang maha mengatur dan menciptakan semua ini. Dan dia hanya sendiri, tidak ada sekutu-sekutu, tidak ada makhluk atau zat lain yang ikut berpartisipasi dalam penciptaan langit, bumi, dan makhluk-makhluknya. Hanya Allah sendiri. Maka sembahlah Allah yang satu.
Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka apalagi sesudah Quran yang bisa membuat mereka beriman. Dalam Quran Allah sudah menceritakan banyak hal yang menggugah hati mereka, yang membantah semua argumen-argumen mereka. Al-Quran adalah sumber obat dari penyakit hati dan hidayah bagi manusia. Kalau dengan Quran ini nggak bisa juga, nggak ada lagi yang bisa membuat mereka kembali ke jalan yang lurus. May yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ketika Allah sudah melihat sosok individu di mana dia betul-betul konsisten dalam perbuatan dosa, konsisten dalam keburukan, hatinya sudah berpenyakit, dan kemudian dengan ilmunya Allah mensil hati itu. Setelah hati itu tersil, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Walaupun bumi, walaupun gunung terbang di atas dia, walaupun hal-hal yang ajaib terjadi di depannya, tidak ada. Dia akan tetap terus sesat menuju kebinasaan neraka. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membiarkan mereka dalam kesesatan di mana mereka terombang-ambing. Jadi suatu kehidupan yang sama-sama kita tidak inginkan, di mana kita tuh bingung di dunia ini, apa sih yang mau kita lakukan, apa sih, nggak ada kecuali hidup dari hari ke hari, memuaskan hawa nafsu, sampai akhirnya ketuaan kita nih, umur yang makin bertambah, tubuh yang makin lemah, tidak juga bisa menasihati kita bahwa kita akan segera mati. Itu dulu teman-teman, mudah-mudahan menjadi hidayah, menjadi jalan hidayah yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Allah sudah memberikan kita banyak sekali. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur atas pemberian Allah yang membuat kita semakin tekun dalam ibadah, semakin fokus bahwa kehidupan yang pertama ini tidak abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.